Hidup adalah untuk berbagi. Ungkapan itulah yang dipraktikkan sejumlah anak muda yang tergabung dalam komunitas Zona Bongbong di Purwokerto, Jawa Tengah. Berdiri sejak November 2012, sejumlah program dijalankan untuk membantu sesama. Salah satu program andalan Zona Bongbong adalah bedah rumah. Program ini bermula dari kepulangan Muhammad Ajir Ubaidillah atau yang biasa disapa Gus Ajir dari pondok pesantren sekitar tahun 2013. Awal-awal kita hanya aktif di pengajian-pengajian, tidak ada menyentuh sosial. Waktu itu yang menjadi pintu masuk adalah zakat fitrah, karena di daerah kami, mohon maaf, kadang-kadang distribusi zakat fitrah belum teratur. Kadang-kadang ada ustadz yang notabene-nya kaya, secara ekonomi mampu, tapi karena sudah turun-temurun menerima zakat, akhirnya dapat banyak tuh. Padahal di belakang rumahnya ada janda yang sudah sangat miskin, dapatnya malah sedikit gitu lah. Berawal dari hal itulah Gus Ajir dan sejumlah rekannya berinisiatif untuk terjun langsung ke tengah masyarakat miskin untuk mendata siapa saja yang benar-benar berhak menerima zakat. Pengalaman tersebut rupanya menyadarkan Gus Ajir dan rekan-rekannya bahwa gerakan mereka tidak cukup dijalankan di masjid saja. Hingga lahirlah sebuah program yang diberi nama Sodakoh Kolektif. Kita bikin kotak amal gitu, kita titipkan di warung-warung. Di akhir bulan teman-teman pemuda ngambil. Dari situ kemudian dihitung. Nah nanti setelah dihitung kita kalkulasi bareng-bareng, masing-masing koordinator mencari orang yang lagi butuh. Waktu itu awal-awal kita ngurusi kepala rumah tangga yang lagi sakit, kan punya anak, punya istri tuh. Kita kasih dari situ. Sampai kemudian kalau nggak salah bulan ketiga kita ada tantangan bedah rumah itu. Berkat dukungan orang-orang terdekat, akhirnya Gus Ajir dan rekan-rekannya mengambil tantangan bedah rumah tersebut. Meski awalnya penuh dengan keterbatasan, hingga saat ini Zona Bongbong sedang menyelesaikan pembangunan rumah ke-13. Seiring dengan semakin menguatnya program bedah rumah Zona Bongbong, ternyata muncul permasalahan baru yang menuntut jalan keluar. Dari masalah inilah lahir program baru yang diberi nama Debabe atau sedekah barang bekas. Setelah rumah itu jadi dan dibangun, ternyata isinya kosong. Ya dari situlah kita, karena keterbatasan dana itu, sehingga kita menggunakan program Debabe, sedekah barang bekas, sehingga ada barang-barang bekas di rumah yang nggak termanfaatkan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah kita bedah rumah atau orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita semua barang bekas kalau memang masih dianggap itu bisa dipakai, masih layak pakai, ya kita terima. Ataupun yang rusak yang bisa kita perbaiki, ya kita terima. Pengumpulannya itu sementara kita masih broadcast via sosmed, terus promo di websitenya kita. Untuk aplikasinya di Android nanti kita baru mau develop. Jadi nanti sistemnya orang foto barang bekasnya diupload ke aplikasi, lalu baru ngisi data-data penjemputan barangnya di mana, nanti kita jemput barangnya. Meski masalah kesejahteraan masyarakat sebenarnya adalah tugas negara, namun bagi komunitas Zona Bongbong menunggu bukanlah sebuah pilihan. Bergerak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat adalah tanggung jawab sosial yang harus dilakukan bersama. Kita kepengen merangsang sensitivitas dari masyarakat, kepedulian lah, karena hampir semua yang kita garap, mohon maaf sekali, itu terkadang justru hidup di lingkungan orang kaya. Yang selalu menjadi motivasi kami adalah nasihat dari Nabi, Allah akan selalu membantu seorang hamba apabila dia mau memikirkan nasib saudaranya.